Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, program Iqra, semoga Allah berikan keistiqomahan. Kita menghadirkan kisah-kisah yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan kisah sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Thabit bin Qais al-Ansari. Thabit bin Qais al-Ansari adalah seorang di antara para pemimpin Khazraj. Suku Khazraj adalah salah satu kabilah dari Yaman yang berimigrasi ke Yasrib atau Madinah saat ini. Kemudian mereka menetap di tanah air di sana bersama salah satu kabilah temannya, yaitu adalah kabilah suku Aus. Dan kedua suku ini bersaudara, disaudarakan dengan Islam, lalu mereka disebut dengan kaum Ansor. Dia adalah orang yang pintar dan cepat tanggap. Argumentasinya sangat mengagumkan dan suaranya yang berwibawa. Apabila ia bertutur, perkataannya mengalahkan lawannya. Apabila ia berpidato, maka pidatonya itu sangat memukau bagi para pendengarnya. Ia tergolong seseorang tokoh yang masuk Islam di Yasrib bersama-sama dengan rombongan yang awal-awal atau pertama, yaitu ketika Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Mekah, berdakwah di Yasrib. Thabit bin Qais menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab dengan suara yang sangat indah. Lalu Thabit bin Qais ini terbawa oleh kemerduan bacaan Mus'ab dan hatinya tergugah oleh keterangan-keterangan yang sangat berbobot oleh iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan dadanya supaya beriman. Kemudian Allah menaikkan derajatnya dan mengangkat namanya dengan cermelang di bawah bendera Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah sebagai muhajir, Thabit bin Qais turut menyambut dan memuliakan beliau dengan barisan berkuda kaumnya itu. Lalu ia menyambutnya dengan perkataan, "Selamat datang wahai Nabi. Selamat datang wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq," dengan kata-kata yang sangat indah. Beliau berpidato dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabinya. Dan kemudian diakhiri dengan perkataan, "Kami berjanji kepada Anda ya Rasulullah akan melindungi Anda seperti melindungi kami sendiri, melindungi anak-anak kami, perempuan-perempuan kami dan keluarga kami. Apakah keuntungan bagi kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-Jannah," yaitu surga. Jawaban Rasulullah yang cuma singkat ini membawa kegembiraan bagi semua yang mendengarnya. Lalu mereka berkata, "Kami rela ya Rasulullah, kami sungguh rela." Melihat potensi yang dimiliki oleh Thabit bin Qais, sejak itu Rasulullah SAW mengangkat Thabit bin Qais menjadi juru bicara beliau. Sebagaimana halnya Hasan bin Thabit juga menjadi penyair Rasulullah. Maka setiap para utusan Arab yang datang untuk berlomba dalam pidato dan memperlihatkan dalam juru pidato dan penyair, maka Rasulullah SAW memanggil Thabit bin Qais untuk mengalahkan juru pidato mereka, dan Hasan bin Thabit untuk menghadapi para penyair-penyair mereka. Thabit bin Qais adalah seorang mukmin yang imannya terhujam sangat dalam sanubarinya. Ia seorang muttaqin dan benar-benar bertakwa. Ia sangat takut kepada Allah. Karena itu dia selalu waspada menjaga dirinya dari segala sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya marah. Pada suatu hari Rasulullah melihat Thabit gelisah, ketakutan sehingga menyebabkan dadanya terguncang. "Apa yang terjadi ya Abul Muhammad?" kata Rasulullah. "Aku takut celaka ya Rasulullah," jawab Thabit. Maka Rasulullah menanyakan, "Kenapa?" Lalu dijawabnya, "Allah Subhanahu wa taala melarang kita senang dipuji dengan apa yang kita perbuat. Padahal aku amat senang dipuji. Allah melarang kita sombong, padahal aku amat sekali suka membanggakan diri." Lalu Rasulullah menenangkan Thabit dengan ketakutannya itu. Beliau berkata, "Wahai Thabit, tidak sukakah engkau hidup terpuji dan tewas sebagai syuhada, lalu engkau masuk surga?" Dengan wajah ceria, maka Thabit berkata, "Tentu ya Rasulullah, saya mau itu." Maka Rasulullah menjawab, "Kau akan mendapatkan semua itu," tegas Rasulullah. Pada suatu hari turunlah firman Allah, ini surat Al-Hujurat ayat 2. "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras bagaimana kerasnya suaramu terhadap yang lainnya, supaya tidak terhapusnya pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Maka sejak ayat tersebut turun, Thabit bin Qais menjauh dari masjid Rasulullah. Ia menyendiri di rumahnya, tidak pernah keluar kecuali sholat fardu saja. Sehingga Rasulullah mencari-cari, tetapi tidaklah Rasulullah menemukan Thabit bin Qais. Lalu Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, "Siapa di antara saudara-saudara yang melihat atau ingin memberi kabar tentang Thabit bin Qais?" "Aku ya Rasulullah," kata seorang sahabat Ansar. Lalu orang ini
memeriksa kepada rumah Sabit bin Qais. "Bagaimana keadaan engkau ya Abul Muhammad?" Lalu Sabit menjawab, "Gawat, sungguh gawat." Maka ditanya kembali kepada sahabatnya, "Gawat bagaimana? Kenapa?" Sabit menjawab, "Engkau kan tahu wahai saudaraku, suaraku ini sangat keras. Bahkan seringkali suara ini melebihi daripada suara Rasulullah. Engkau tahu baru-baru firman Allah Subhanahu wa taala telah turun melarang kaum mukminin bersuara keras melebihi suara Rasulullah. Saya kira amalku akan terbuang percuma, kemudian aku menjadi penduduk neraka." Sahabat itu kembali kepada Rasulullah dan mengabarkan apa yang telah dia dengar dan dia lihatnya itu. Maka Rasulullah bersabda, "Kembalilah kepada Sabit, katakanlah kepadanya, engkau bukan penduduk neraka, tetapi engkaulah penduduk surga." Kabar gembira itu sangat besar artinya bagi Sabit. Ia penuh harapan dan optimis sepanjang hidupnya karena telah mendengar jaminan surga yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabit bin Qais turut berperang bersama Rasulullah dalam tiap-tiap peperangan dipimpin oleh beliau kecuali perang Badar. Ia menjeburkan dirinya ke dalam pertempuran karena ia ingin mati syahid sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada peperangan melawan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sabit bin Qais terpilih menjadi komandan pasukan Ansar, sedangkan Salim Maula Abu Hudzaifah menjadi komandan pasukan Muhajirin. Begitu juga dengan Khalid bin Walid menjadi panglima dan memimpin seluruh pasukan baik Ansar maupun Muhajirin. Pada mulanya tentara Musailamah dapat menguasai pertempuran karena mereka berhasil mendesak tentara kaum muslimin sampai ke kemah Khalid bin Walid yang menjadi pusat komando. Bahkan mereka hampir membunuh istri panglima, yaitu Ummu Tamim, istri Khalid bin Walid. Dengan keadaan seperti itu, Sabit bin Qais tahu kaum muslimin telah hilang keberaniannya karena kekalahan dan gebrakan yang pertama itu. Hati mereka risau dan kecut takut. Sabit mendengar mereka saling salah menyalahkan satu demi yang lain. Melihat seperti itu, dengan tekad yang kuat, ia membalut dadanya dengan kain kafan. Lalu sambil bertanya, "Wahai kaum muslimin, bukan begini caranya kami berperang bersama Rasulullah. Keberanian yang kalian perlihatkan terhadap musuh sangatlah memalukan. Apa yang kalian lakukan sungguh sangat mengecewakan." Kemudian ia memandang ke langit seraya berdoa, "Wahai Allah, aku berlepas diri daripada kemusyrikan yang dibawa oleh mereka ini, tentara Musailamah. Dan aku berlepas diri dari perbuatan mereka yang pengecut, yaitu kaum muslimin." Sesudah itu ia melompat bagaikan singa yang sedang lapar. Ia menyongsong bahu-membahu bersama Bara' bin Malik, Zaid bin Khattab, dan Salim Maula Abu Hudzaifah dan para sahabat senior yang lainnya. Walaupun Sabit terluka, namun gerakannya senantiasa perkasa. Ia memukul rubuh dengan pedangnya setiap musuh yang datang menghadang. Akhirnya luka-luka yang menganga di tubuhnya menyebabkan dia makin lama semakin lemah. Lalu ia tewas di medan tempur dengan perasaan yang bahagia menjadi syuhada. Ia syahid sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dan telah dikabarkan oleh Rasulullah kepadanya. Dan peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Sabit bin Qais memakai baju besi yang indah dan mahal harganya. Seorang prajurit lewat di dekat jenazah Sabit yang masih terkapar di medan tempur. Prajurit tersebut ingin melepaskan dan menanggalkan baju besi Sabit, lalu diambilnya untuknya sendiri. Malam berikutnya, seorang prajurit muslim yang lain bermimpi bertemu dengan Sabit bin Qais. "Aku Sabit bin Qais, kenalkah engkau kepadaku?" kata Sabit. "Ya, aku kenal kepada Anda," jawab prajurit itu. "Aku hendak berwasiat kepadamu. Karena itu janganlah engkau anggap wasiatku ini sebagai mimpi belaka, lalu engkau sia-siakan. Wasiat yang pertama, ketika aku menemui syahidku kemarin, seorang prajurit muslim dengan ciri-ciri begini dan begitu lewat di dekatku. Ia mengambil baju besiku. Baju besi itu disembunyikannya di bawah kuali besar. Di atas kuali itu diletakkannya pelana unta. Datangilah Panglima Khalid, minta kepadanya baju besi itu masih ada di sana." Wasiatku yang kedua, janganlah kau anggap sebagai mimpi belaka, lalu engkau akan sia-siakan. Katakanlah kepada Panglima Khalid, bila dia bertemu dengan Khalifah di Madinah, suruh katakan kepada beliau, Said bin Qais mempunyai hutang kepada si Fulan dan Fulan dengan jumlah sekian dan sekian. Dan kemudian datanglah ke Fulan dan kemudian juga datang ke Fulan. Keduanya adalah budakku yang telah kujanjikan akan kumerdekakan. Tolong suruh bayar hutang-hutangnya dan merdekakan budak-budakku itu. Prajurit itu lalu terbangun dan segera mendatangi Panglima Khalid. Lalu diceritakanlah mimpinya kepada Panglima apa yang ia dengar. Panglima Khalid memerintahkan seorang prajurit mengambil baju besi milik Sabit bin Qais di tempat yang dinyatakan dalam mimpi tersebut. Lalu diambilnya, dan setibanya di Madinah, Khalid menyampaikan pesan Sabit bin Qais kepada Khalifah.
Khalifah membayar hutang-hutang Sabit dan memerdekakan kedua orang budaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Sabit bin Qais dan menempatkannya kepada tempat-tempat yang tinggi dan dekat dengan Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.